bahkan tidak hanya kegelisahan ya, tapi kemarahan sebetulnya. Ini adalah titik kulminasi atas rezim Jokowi yang semakin ke sini semakin memperlihatkan keburukannya. Mas Egy, ini Mahkamah Rakyat dilakukan atau diselenggarakan di Universitas Indonesia. Apakah ini nggak dilarang sebenarnya? Karena beberapa kali ada diskusi semacam ini ya, terutama untuk mengkritik rezim Jokowi kan ada pelarangan-pelarangan yang sangat jelas ya, bahkan akhirnya dibatalkan forumnya. Nah, kenapa kok bisa lolos nih yang UI ini? Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama, program Buka Kartu. Setelah mahkamah yang dibuat oleh negara tidak dapat dipercaya karena berbagai macam politisasi, intrik ya, termasuk misalnya Mahkamah Konstitusi dan juga adalah lembaga-lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang juga mengalami krisis legitimasi karena keputusan-keputusannya yang seringkali tidak mengarah kepada penegakan atas keadilan, lahir satu gerakan yang namanya Mahkamah Rakyat ya, atau kita sebut saja sebagai MR. Nah, ini merupakan satu fenomena baru ya, terutama dalam konteks demokrasi hari ini, karena baru kali ini ada satu gerakan masyarakat sipil melakukan atau menyelenggarakan Mahkamah Rakyat untuk mengadili siapa? Mengadili Presiden Jokowi atas berbagai hal yang dikategorikan sebuah pelanggaran serius atau pelanggaran berat. Kalau Presiden Jokowi dalam kampanyenya memiliki nawacita, maka upaya Mahkamah Rakyat menamakannya sebagai nawadosa Presiden Jokowi. Nah, untuk membahas kira-kira apa sih Mahkamah Rakyat, siapa saja yang menjadi inisiator, apa yang dibicarakan di dalam forum Mahkamah Rakyat itu, kita akan mendiskusikan dengan salah satu inisiator dari Mahkamah Rakyat, ya, Mas Egy Primayoga dari ICW atau Indonesia Corruption Watch. Mas Egy ini adalah koordinator divisi korupsi politik di Indonesia Corruption Watch. Saya sedikit kasih background. Mas Egy adalah seorang master ya dari Sussex University yang baru saja menyelesaikan studinya di program Development Studies. Kebetulan mendapatkan dukungan pendanaan dari Chevening, sebuah scholarship ya, yang sebenarnya itu prestisius yang hanya bisa diakses oleh beberapa pihak saja. Tapi sebelum kita mendiskusikannya dengan Mas Egy, kita saksikan sedikit cuplikan-cuplikan yang terjadi dan penting di dalam forum Mahkamah Rakyat beberapa waktu lalu. Demokrasi memandatkan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Maka hari ini kita kembalikan kekuasaan itu kepada yang semestinya. Selamat datang di Mahkamah Rakyat luar biasa. Baik, apakah Panitera juga sudah mengirimkan ke rumahnya atau mungkin mengirimkan melalui alat komunikasi seperti telepon? Mohon izin Yang Mulia, kami telah mengirimkan reslah panggilan ke tergugat di rumahnya. Namun kami kebingungan karena rumahnya banyak, tanahnya luas, pagarnya tinggi, ajudannya banyak. Setelah mendengarkan penjelasan dari Panitera, kami Majelis Hakim menganggap bahwa undangan kepada tergugat sudah patut dan persidangan ini karenanya dapat kita lanjutkan. Persidangan Mahkamah Rakyat luar biasa dengan agenda mengadili pengaduan konstitusional atas kejahatan rezim Jokowi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ketika Mahkamah Agung sudah tidak dapat dipercaya sebagai institusi peradilan yang tertinggi, kita serahkan ke Mahkamah Rakyat luar biasa ini. Tanah ini adalah tanah hak milik, bukan tanah negara. Tapi kenapa mereka mengakui tanpa sepengetahuan masyarakat di sana? Itu diklaim oleh orang-orang yang berbaju loreng, kawan-kawan semua. Untuk itu kami mohon ke Majelis Hakim, kami sebagai warga Indonesia,
saat ini belum bisa merasakan sepenuhnya apa arti kemerdekaan itu. Selama 10 tahun kurang lebih, Presiden Jokowi berkuasa, memimpin negara Indonesia, tapi justru membuat kebijakan-kebijakan yang buruk bagi kaum buruh. Oke, kita kembali ke forum diskusi kita. Kita akan menyapa dulu narasumber spesial kita, Mas Egy, apa kabar? Halo Mas Adnan, kabar baik, apa kabar Mas? Sehat-sehat ya. Mas Egy, ini bisa dijelaskan nggak kenapa kemudian lahir satu gagasan yang menurut kita sangat sangat mengejutkan gitu ya, karena ini sebuah terobosan baru dari upaya gerakan masyarakat sipil dalam melakukan upaya-upaya tertentu ya, yang itu harus dilindungi oleh negara dalam bentuk Mahkamah Rakyat. Sebenarnya Mahkamah Rakyat ini apa? Supaya sahabat integritas paham gitu ya, apa bedanya dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung misalnya yang negara sudah punya. Silakan Mas Egy. Oke, Mas Adnan, sebetulnya kalau boleh dijelaskan secara singkat ya, Mahkamah Rakyat ini adalah mekanisme alternatif dalam sistem demokrasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang tengah berlangsung. Dan itu biasanya dilakukan ketika distrust terhadap pengambil kebijakan, representasi formal, atau juga penegak hukum, itu sudah sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Sehingga itu yang kemudian mendorong terjadinya Mahkamah Rakyat di berbagai lokasi, dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, dan termasuk salah satunya ya kemarin yang kita adakan kemarin hari di Universitas Indonesia. Dalam konteks itu, beberapa organisasi, jadi tidak saya seorang yang menggagas, bahkan bukan saya, tapi juga adalah gabungan berbagai organisasi menggagas yang namanya Mahkamah Rakyat. Lembaganya banyak, bahkan ada individu juga, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi kalau boleh mention beberapa nama, itu juga berasal dari misalnya YLBHI, ICW, Trenasia, Kontras, LBH Jakarta, Greenpeace Indonesia, Jatam, Yayasan Cerah, dan masih banyak lagi, termasuk individu. Dan tentunya kita berangkat dari kegelisahan yang sama, bahwa kita, bahkan tidak hanya kegelisahan ya, tapi kemarahan sebetulnya, ini adalah titik kulminasi atas rezim Jokowi yang semakin kesini semakin memperlihatkan keburukannya, gitu. Dan ini tidak terbatas pada pemilu yang mana Jokowi juga berkontribusi terhadap kerusakannya pemilu yang kemarin. Sebelum pemilu itu sudah ada berbagai permasalahan yang kita sebut sebagai nama dosa. Itu terjadi sejak tahun 2014 ketika Jokowi sudah menjabat sebagai presiden. Jadi latar belakang singkatnya seperti itu, Mas Adnan. Mas Egy, ini Mahkamah Rakyat dilakukan atau diselenggarakan di Universitas Indonesia. Apakah ini nggak dilarang sebenarnya? Karena beberapa kali ada diskusi semacam ini ya, terutama untuk mengkritik rezim Jokowi, kan ada pelarangan-pelarangan yang sangat jelas ya, bahkan akhirnya dibatalkan forumnya. Nah, kenapa kok bisa lolos nih yang UI ini? Apakah nanti rektor UI-nya nggak kena tegur ini atau kena marah ini? Iya, kalau melihat dari pelaksanaan kemarin, berjalan lancar sebetulnya Mahkamah Rakyatnya, tidak ada gangguan yang berarti. Memang ketika live di televisi nasional, komentar-komentar dari pendengung atau buzzer itu bermunculan ya untuk mendiskreditkan apa yang tengah dilakukan, tapi so far tidak ada gangguan yang berarti. Dan saya rasa universitas juga menjadi tempat yang penting karena seharusnya dia menjadi tempat untuk kebebasan berekspresi, berpendapat dan sebagainya. Jadi ya memang sudah tugasnya universitas untuk menjamin hal itu, dan ya kemarin kita lihat itu terlaksana, paling tidak kemarin ya, gitu ya. Hal-hal yang pernah terjadi syukurnya tidak terjadi pada kemarin. Yang terjadi dalam hal ini adalah ya tadi pembubaran atau juga intimidasi dan sebagainya, itu tidak terjadi. Mas Egy, apakah rencana untuk melakukan atau menyelenggarakan Mahkamah Rakyat ini juga akan dikembangkan ke daerah-daerah lain misalnya? Karena kan ini baru Jakarta ya. Apakah mungkin itu dilakukan juga atau sedang direncanakan akan dilakukan juga di kampus-kampus lain di seluruh Indonesia? Ya, sebetulnya kan gagasan utamanya dari Mahkamah Rakyat ini adalah
kita ingin menegakkan justice, keadilan. Bahwa ada rezim yang sudah bobrok selama hampir 10 tahun, merugikan berbagai elemen warga, hampir seluruh warga, dan tentu itu tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tapi juga di daerah-daerah. Bahkan kemarin kalau kita dengar kesaksian dari berbagai daerah, mereka sangat-sangat dirugikan atas apa yang dilakukan Jokowi, baik dari kebijakannya, bagaimana dia berbagi-bagi konsesi kepada orang-orang yang juga sebetulnya tidak patut untuk mendapatkannya, misalnya ya, itu terjadi di daerah dan mereka dirugikan. Dan dengan itu kita juga kemarin ingin menyebarluaskan amarah dan juga keberanian kepada orang-orang di luar Jakarta yang kemarin hadir, agar mengekspresikan hal serupa, kemarahannya, keberaniannya dengan bentuk yang berbeda-beda. Mungkin bisa juga mereka melakukan bentuk serupa, sidang rakyat, mahkamah rakyat, atau juga demonstrasi di jalanan, ataupun hal lain yang bisa mengkanalisasikan kekesalan mereka, kemarahan mereka. Jadi tujuannya tidak hanya berhenti pada hari kemarin saja, semoga itu juga bisa menjadi titik lanjutan dari apa yang sudah dilakukan dari kemarin hari. Mas Egi, ini kan salah satu poin penting dari Mahkamah Rakyat ini kan mengupas nawa dosanya Presiden Jokowi ya. Nah, kalau dalam perspektif ICW sendiri sebagai salah satu inisiator, kira-kira apa sih yang mungkin sahabat integritas perlu tahu sehingga itu dikategorikan sebagai salah satu bagian dari nawa dosanya Presiden Jokowi gitu ya. Yang ini mungkin secara gamblang sudah diketahui, tapi mungkin perlu disampaikan ulang agar teman-teman atau sahabat integritas juga mengingat ya apa-apa saja masalah-masalah yang sebenarnya dilahirkan dari keputusan-keputusan atau kebijakan Presiden Jokowi, tentu dalam konteks misalnya pemberantasan korupsi. Ya, yang perlu digarisbawahi terlebih dahulu adalah kata-kata nawadosa ini sebetulnya adalah sesuatu yang ingin disandingkan dengan nawacita. Waktu tahun 2014 Jokowi menjadi presiden, dia membawa agenda nawacita yang 9 prioritas pembangunan ya, ada penegakan hukum, kasus korupsi, pendidikan, kualitas hidup manusia dan sebagainya, yang mana pada akhirnya itu berujung omong kosong. Jadi yang terjadi justru nawadosa, 9 dosa. Nah, ini yang kemarin kemudian diungkapkan dalam Mahkamah Rakyat. Ada banyak klaster ya, sebetulnya ada banyak isu besar yang diungkapkan di situ. Ada soal penggusuran, perampasan ruang, ada soal pendidikan yang mahal, ada soal juga eksploitasi sumber daya alam, atau pembajakan legislasi, termasuk diantaranya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam hal ini, gitu ya. Ini yang kemudian kami soroti juga dalam hal korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita tahu selama 10 tahun ke belakang janji pemberantasan korupsi itu tidak terwujud. Bahkan kita masih ingat betul di tahun 2019 ada anak kandung reformasi yang dihabisi oleh Jokowi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Waktu itu pelemahan KPK lewat revisi undang-undang terjadi, bahkan sudah ada penolakan besar-besaran di seluruh Indonesia, bahkan ada juga mahasiswa yang meninggal akibat mengekspresikan ketidaksetujuannya di situ. Namun tetap si pelemahan KPK itu terjadi, dan hingga hari ini tidak ada kabar positif akan hal revisi undang-undang KPK, apakah akan diperbaiki lagi, dikembalikan lagi, tidak ada. Jadi Jokowi meninggalkan legacy itu, bahwa dia telah menghancurkan anak kandung reformasi, Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sisi lain itu perlu disoroti, namun hal lain juga yang kemarin kita angkat adalah soal bagaimana Jokowi memfasilitasi state capture. State capture itu kalau boleh dipersingkat ya, itu kan jenis korupsi sistematis yang ditandai dengan adanya dominasi kepentingan bisnis dalam pengambilan kebijakan. Nah, Jokowi selama masa 10 tahun ke belakang memfasilitasi hal tersebut lewat misalnya contohnya dari berbagai macam pembajakan legislasi. Kita ingat tadi ada revisi undang-undang KPK, ada undang-undang Cipta Kerja, ada undang-undang Minerba, undang-undang IKN dan sebagainya, yang mana
dugaan akan kepentingan bisnis yang dominan dalam undang-undang itu, revisi undang-undang ataupun pengesahan undang-undang itu sangat sangat terlihat begitu. Jadi problem state capture ini kami soroti juga karena ke depan kami rasa itu akan semakin terbuka ruangnya untuk terjadi lagi setelah pintunya dibuka lebar oleh Jokowi. Apalagi kalau kita lihat soal konflik kepentingan yang semakin dinormalisasi dan sebagainya, hal yang serupa bahkan lebih buruk kemungkinan besar akan terjadi di rezim yang akan datang. Mas Eki, ini kan Pak Jokowi ini tinggal beberapa bulan lagi ya menjabat sebagai presiden periode kedua. Dan sepertinya di tengah kritik yang tajam dari kelompok masyarakat sipil mengenai berbagai kerusakan yang terjadi, yang itu lahir karena kebijakan-kebijakan yang salah gitu ya, itu tidak merupakan masalah ya bagi sebagian masyarakat. Dan itu misalnya dicerminkan dari survei kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi terakhir yang dilansir oleh Kompas. Nah, ini ada masalah apa sebenarnya ya? Kenapa kemudian gejala-gejala persoalan yang besar yang teridentifikasi oleh teman-teman di masyarakat sipil itu tidak dirasakan oleh masyarakat secara luas, sehingga mereka tetap menganggap ya puas-puas saja dengan Presiden Jokowi, sehingga mungkin karena itu belum ada reaksi dari istana atas penyelenggaraan Mahkamah Rakyat. Ada analisis soal ini nggak dari teman-teman, Mas Egi? Ya, ada banyak faktor yang nggak tunggal sebetulnya kalau saya lihat, Mas Adnan. Tapi di sini kita juga perlu melihat ada manipulation of consent dari rezim yang dilakukan selama 10 tahun ke belakang. Itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, entah lewat media konvensional, ataupun juga lewat media yang non-konvensional. Dalam hal ini ada sosial media misalnya. Jadi isu-isu yang sebetulnya sudah disebarluaskan ke publik dan sebetulnya itu adalah isu yang penting dan bisa berpengaruh terhadap mereka, itu di-spin, diberikan counter naratif supaya dianggap ya itu keliru gitu ya. Sehingga yang diterima adalah wacana yang diberikan oleh rezim gitu ya, rezim ataupun juga antek-anteknya dalam hal ini misalnya oligark-oligarknya gitu. Dan itu kemudian membuat apa yang menjadi concern dari civil society dengan riset-risetnya, dengan kampanyenya dan sebagainya semakin terhambat begitu untuk didengar gitu ya, untuk tidak didengar oleh rezim yang tengah berkuasa begitu. Dan ada faktor lain juga, misalnya kemarin saya mendengar kesaksian dari Fedi Hadis, profesor di Australia, yang dia menyoroti soal bagaimana oligark di Indonesia itu semakin kuat, dan semakin kuat di sini dalam arti juga kalau dulu zaman Soeharto ada sosok sultan, oligarknya itu berpusat ke sultan, ke Soeharto. Di zaman reformasi itu berbeda, dia berubah, dia cair koalisinya dan sebagainya tergantung kepentingan, dan itu terlaksana selama kurang lebih 10 tahun lebih reformasi. Dan di era Jokowi coba mengembalikan itu ke era sultanistiknya gitu. Jadi dia ingin berperan sebagai sultannya, hingga kompetisi yang tadinya cukup buas menjadi less kompetitif, tapi tetap terpusat pada Jokowi begitu. Nah, dalam konteks ini semakin kuatnya pengaruh oligarki dan juga Jokowinya ya, itu membuat Jokowi merasa ya buat apa saya mendengar kritik dari para aktor civil society gitu. Dari berbagai faktor, saya rasa dua hal itu perlu juga untuk diperhatikan. Oke, Mas Egi, ini mungkin poin terakhir ya yang ingin saya tanyakan. Kira-kira dengan assessment ya ataupun evaluasi yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil melalui berbagai macam kajian riset dan termasuk diimplementasikan dalam bentuk kritik melalui Mahkamah Rakyat, apa sih agenda-agenda penting ya
ataupun agenda prioritas untuk mengantarkan kembali upaya-upaya reformasi yang sudah dilakukan pasca Soeharto itu bisa kembali ke track yang benar, terutama tentu dalam perspektif ICW ya, sebagai kelompok yang selama ini memang sangat concern di dalam gerakan anti korupsi di Indonesia. Kira-kira apa Mas Egy yang itu bisa ditawarkan ya, terutama kepada teman-teman sahabat integritas di sini? Ya, kita melihat apa yang saya berangkat dari apa yang disampaikan Prof. Fedi Hadis saja dulu ya, Mas Adnan. Dan saya nggak akan bicara soal hak asasi manusia dan sebagainya terlebih dahulu. Saya coba rucutkan dulu aja di anti korupsi. Kalau kita melihat realitas sistem politik yang oligarkis, ya kita memang harus menyasar ke sana terlebih dahulu. Ada misalnya bagaimana oligark itu menjadi imun dari pemberantasan, dari penegakan hukum. Maka itu dibutuhkan KPK yang kuat seperti dulu paling tidak, atau bisa diperkuat lagi akan lebih bagus begitu. Yang pertama itu. Lalu kedua, misalnya dalam hal pendirian parpol yang alternatif, kita nggak bisa mendirikan parpol yang sesuai dengan kehendak civil society, karena untuk mendirikan parpol persyaratannya sangat-sangat berat, sangat-sangat sulit, membutuhkan uang yang besar. Saya, Mas Adnan atau teman-teman yang lain di sini nggak akan mampu untuk memenuhi itu, apalagi menang dalam pemilu, begitu. Jadi ada dua hal itu yang harus kita perhatikan, termasuk nantinya ketika partai alternatif itu sudah ada, ya ada sosok pemimpin yang memang berangkat atau lahir dari rahim civil society, begitu, dengan gagasannya dan sebagainya, begitu. Jadi ya itu hal penting ya, KPK juga harus diperkuat lagi, apalagi sekarang kalau kita melihat ada seleksi pimpinan KPK, ya kita juga tidak bisa berharap banyak seperti dahulu, begitu. Karena secara kewenangan, independensi dan sebagainya sudah jauh berbeda dengan sebelum revisi Undang-Undang KPK dilakukan. Mas Egy, ini yang terakhir ya. Tadi yang terakhir, ini yang terakhir. Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Mas Fedi ya, atau Prof. Fedi, oligarki yang kian cair gitu ya, patronnya. Tidak lagi menjurus pada satu orang yang namanya sultan gitu ya, yang dalam hal ini konteksnya adalah Orde Baru. Kalau sekarang bisa kemanapun gitu ya, patronase itu terbangun. Nah, apakah teman-teman di masyarakat sipil juga sebenarnya menyoroti aspek yang sampai hari ini tidak atau belum didiskusikan terkait dengan misalnya sistem pemilihan langsung yang sudah kita terapkan sekian lama, dan itu mungkin membutuhkan satu refleksi untuk dilihat kembali apakah sampai ke sana di luar konteks tadi ya, penguatan KPK, kemudian juga reformasi partai politiknya, termasuk juga mungkin pembiayaan terhadap partai politik yang memang selama ini hanya diandalkan oleh para pendiri maupun ya para pengusaha yang mendukung partai politik. Kira-kira apakah sampai ke sana gagasannya? Ya, tadi kalau soal yang Prof. Fedi, sebetulnya Prof. Fedi ingin menggambarkan pergeseran relasi oligarki itu yang ingin kembali lagi ke Orde Baru sebetulnya. Jokowi sebagai sultannya sedang mengarah ke sana. Namun itu ada hal penting juga, betul, perkara sistem pemilu misalnya, ketika misalnya dia membuka ruang untuk oligarki memberikan political finance gitu ya, di tengah pemilu yang berbiaya mahal dan sebagainya, itu juga menjadi sorotan. Memang itu belum menjadi sorotan yang khusus pada Mahkamah Rakyat kemarin, tapi ke depan itu pasti akan menjadi sorotan, karena memang perkara oligarki itu juga sudah menjadi fokus utama dalam Mahkamah Rakyat kemarin. Pastinya akan ada elaborasi lagi lebih dalam apa saja yang menjadi celah si oligark ini untuk mengambil atau memberikan pengaruh kuat terhadap demokrasi kita, gitu. Jadi ya itu pasti akan disoroti juga, Mas Adnan. Oke, Mas Egy, terima kasih untuk insight-nya terkait dengan apa yang sudah dilakukan baik oleh ICW maupun oleh koalisi masyarakat sipil ya, yang baru saja menyelenggarakan Mahkamah Rakyat. Kami dari satu visi utama mengucapkan selamat atas penyelenggaraan itu, dan memang upaya-upaya lain yang harus dilakukan itu tentu harus terus dipikirkan
mengingat ya berbagai upaya juga yang sudah kita lakukan seringkali terhambat oleh tantangan-tantangan yang lebih besar dan serius. Kita menunggu kira-kira apakah rezim pasca Jokowi akan meneruskan atau melanjutkan karakteristik dari kekuasaan hari ini, atau sedikit banyak melakukan pergeseran ataupun ada perubahan-perubahan posisi tawar yang itu terjadi. Kita tinggal menunggu saja seperti apa dan apakah peluang-peluang baru itu juga terbuka bagi gerakan masyarakat sipil di Indonesia. Demikian Sobat Integritas, diskusi kita terkait dengan Mahkamah Rakyat bersama Mas Egy Primayoga, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW. Kita jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar atas konten-konten yang kita sajikan di kanal Satu Visi Utama. Sampai jumpa.